Legend of the Great Sage. Chapter 711. Tidak, selalu ada jalan keluar. Li Qingshan melihat ke bawah dan menemukan bahwa sebelum dia menyadarinya, pemandangan di tanah telah menjadi sangat berbeda dari Provinsi Hijau. Vegetasi yang subur membentuk laut biru, menutupi daratan yang naik turun dengan gunung dan sungai. Itu dipenuhi dengan aura primitif dan buas. Burung-burung besar dan mengerikan terbang melintasi langit. Hutan lebat diselimuti kabut, dan gelombang demonik datang dari sana. Jika Daemon di Provinsi Hijau cukup berani untuk terbang melintasi langit dan berjalan di tanah secara terbuka, mereka akan segera dibantai oleh para pembudidaya. Apakah ini sudah menjadi Provinsi Kabut? Li Qingshan telah terbang ke barat daya sepanjang waktu. Dia telah melintasi jarak lebih dari 5.000 km sekarang, memasuki Provinsi Kabut. Ki spiritual di Mutiara Lautan juga hampir habis, dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Niat membunuh juga membayangi dirinya. Setelah terbang beberapa saat lagi, dia tiba-tiba melihat tiang asap hitam membubung ke udara. Matanya menyipit, dan dia melihat gunung-gunung muncul di cakrawala. Namun, gunung-gunung ini sangat tidak biasa. Mereka gundul, tanpa tumbuh-tumbuhan, dan juga tidak memiliki puncak. Tiang asap hitam berasal dari salah satu gunung, dan sungai api mengalir keluar dari mulut gunung. Itu adalah sekelompok gunung berapi. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Ia merasa seperti ada kilatan inspirasi yang terlintas di kepalanya, namun ia tidak mampu menjelaskan apa inspirasi itu. Sayap Phoenix ditarik ke belakang, meninggalkan lapisan angin astral. Itu melesat melintasi langit seperti cahaya merah lurus sempurna, memasuki gunung berapi yang meletus. Magma yang mengalir sangat panas dan menyilaukan. Sayap burung Phoenix menjadi semakin indah di tengah kobaran api. Kekuatan bumi mulai berlaku. Kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya, dan rasa lelah pun lenyap. Li Qingshan merasa segar, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia melewati celah-celah itu dan terjun ke kedalaman gunung berapi. Li Qingshan memiliki pengalaman berkultivasi di bawah tanah. Dia menggunakan tremor iblis kerbau dengan terampil dan membuat jalan melewati celah tersebut. Kitab suci Nirvana Phoenix juga secara drastis mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh panas terik dan nyala api. Dia bisa menahan sisa kerusakan dengan kulit sapinya. Yang terpenting, meskipun lapisan yang memancar juga mengandung gaya magnet bawah tanah, namun tidak sekuat gaya magnet bawah tanah. Namun, kekuatannya tidak sekuat di bawah tanah. Jika dia berada di bawah tanah, dia tidak akan pernah cukup berani untuk menyelam ke dalam magma. Seperti yang dia duga, ada lapisan magma besar di bawah gunung berapi aktif tersebut. Dia terus melarikan diri ke dalam magma. Saat dia mengepakkan sayap Phoenix-nya, dia mengumpulkan gelombang energi spiritual api dan menggunakan api tersebut untuk membersihkan noda tinta di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, kecepatan memudarnya bekas tinta jauh lebih cepat. Namun, perbedaan antara kecepatannya di magma dan terbang di angin astral seperti perbedaan antara siput dan burung. Dia tidak bisa menggunakan sayap anginnya secara maksimal dan dia juga terganggu oleh medan magnet bawah tanah. Untuk setiap momen yang dia tunda, Raja Naga Laut akan mendekatinya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung lapisan lava. Dia harus membuat pilihan. Dia bisa terus berada di dalam lahar dan membersihkan noda tinta di tubuhnya atau bertaruh bahwa dia bisa membersihkan semua noda tinta di tubuhnya sebelum Raja Naga Laut menangkapnya. Jika tidak, dia akan kembali ke tanah dan terus menggunakan kecepatannya untuk mengulur waktu. Tapi Li Qingshan sangat jelas. Terlepas dari pilihannya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib Raja Naga Laut yang mengejarnya. Paling-paling, yang terakhir akan memungkinkan dia untuk hidup lebih lama. Apa gunanya mengikuti penjahitan ini karena kilasan inspirasi yang tak dapat dijelaskan itu? Apakah dia seharusnya membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, atau dia seharusnya mati begitu saja dalam kobaran api dan meminta kematian secepatnya? Di sebelah barat daya gunung berapi, mata air panas dengan berbagai ukuran bergemericik, mengeluarkan uap putih. Dengan ledakan, seberkas api keluar dari sumber air panas. Li Qingshan terbang ke udara sekali lagi, terbang ke arah barat daya, menuju kedalaman Provinsi Kabut. Beberapa saat kemudian, awan hitam menyapu gunung berapi, langsung menuju ke arah barat daya. Noda tinta dibersihkan sedikit demi sedikit hingga hanya tersisa satu tambalan. Wajah Li Qingshan sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat garis hitam muncul di cakrawala. Garis hitam meluas dengan cepat. Sepasang mata naga sedalam tinta mengunci dirinya dari jarak lebih dari 500 km. Dia saat ini terbang dengan kecepatan penuh. Jika dia tetap di tempatnya, garis hitam itu mungkin akan menyapu langit dalam sekejap mata. Li Qingshan melihat kembali ke depan dan mengepalkan tinjunya. Saat hidup atau mati akan segera tiba. Tentu saja, yang bisa diputuskan hanyalah hidup atau matinya sendiri. Akibatnya, dia berhenti melarikan diri dan melemparkan dirinya ke tanah tanpa batas. Dengan ledakan, tanah berguncang. Pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan tertiup angin, membiarkan sinar matahari menyinari wajahnya. Sepasang mata merah menatap ke langit di kejauhan. Awan hitam menutupi langit dan menekan dengan kuat. Kepala naga pegunungan tertunduk, menatapnya. Tidak ada kebencian yang histeris, juga tidak ada niat membunuh yang melonjak. Itu seperti dewa yang meremehkan semut rakyat jelata. Li Qingshan menghadapinya dengan bangga dan bangkit dari tanah. 10 meter, 15 meter, 30 meter, 60 meter, 120 meter.
Tidak ada kepanikan karena terpojok. Tidak ada rasa takut akan datangnya kematian. Yang ada hanyalah niat bertarung yang melonjak. Kamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Raja Naga Laut tidak terburu-buru menyerang. Dia membuka mulutnya dan berkata. Suaranya seperti awan di langit, kuat dan tak terbatas. Dalam radius 1000 mil, semua manusia dan binatang memandang kosong ke langit jika mereka memiliki sedikit kecerdasan. Eksistensi yang terlalu besar dan di luar pemahaman mereka malah kehilangan kemampuan rasa takut. Dan semakin kuat iblis dan kultivatornya, semakin mereka bisa merasakan getaran dari jiwa. Karena kamu sudah melakukannya, tidak ada yang perlu dikatakan tentang apakah aku harus melakukannya atau tidak. Ayo, petik 2. Li Qingshan membuka tangannya. Sayapnya sangat indah dan dia bersemangat. Dia berkata, ayo, Raja Naga Laut sepertinya sedikit terkejut dengan keberanian atau kekeras kepalaannya. Dia merasakan tarikan takdir di dunia gaib dan terdiam sesaat. Tanpa menunggu tanggapan Raja Naga Laut, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Semakin dekat dia dengan Raja Naga Laut, semakin dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Benar-benar tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dia pasti akan mati. Dia tersenyum dan mengayunkan tinjunya ke kepala naga itu. Beberapa tetesan tinta merobek udara, tapi dia sudah tidak berdaya untuk menghindar saat ini, jadi dia tidak repot-repot menghindar sama sekali. Tubuhnya mulai terbakar. Pertama adalah sayap indah di punggungnya, diikuti oleh rambut merahnya yang seperti api. Darahnya yang penuh vitalitas juga berubah menjadi api, merembes melalui kulitnya dan menyulut segalanya, berubah menjadi bola api yang luar biasa. Seperti komet api, dia berlari ke lautan awan yang menutupi langit. Kilatan, memadamkan, di aula utama biara Candevanaga. N kecil dan Buddha-Buddha duduk berhadapan dalam diam, memukul ikan kayu. Buk, 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 buk. Suara ikan kayu yang stabil dan tidak berubah sepertinya bisa bertahan selama 1000 tahun. Buddha kuno Buddha akan tetap sama bahkan setelah 10.000 tahun. Berdebar, ikan kayu itu hancur. N kecil tiba-tiba melihat ke belakang. Dia merasakan rasa takut yang muncul di wajah cantiknya. Sejak dia memasuki biara Candevanaga, dia tidak pernah berbicara kepada siapapun atas nama berlatih meditasi hening. Kini, dia berteriak tanpa sadar. Qingshan, cahaya api berkedip-kedip di lautan awan sebelum segera meredup dan padam. Awan gelap di langit berkumpul, berubah menjadi seorang pria berjubah hijau tinta. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tenggelam dalam pikirannya. Semuanya kembali normal. Dia sudah membalas dendam, kecuali dia tidak melihat inti daemon atau item lainnya. Seharusnya ada lapangan Asura di antara mereka. Ini bukanlah hal yang aneh. Dia tahu dia pasti sudah mati, jadi dia jelas tidak ingin membiarkan musuh mengambil keuntungan darinya. Dia mungkin telah meninggalkan mereka sepanjang jalan. Jika jiwa seorang kultivator Soul Naschance telah melarikan diri, masih ada peluang bagi mereka untuk terlahir kembali, tetapi inti daemon belaka tidak ada gunanya. Tubuh mereka telah hancur total, dan bahkan jiwa mereka telah dibakar dalam kobaran api. Bulan Utara sudah mati. Raja Naga Laut Tinta yakin akan hal ini. Bahkan dia tidak bisa membedakan antara tubuh aslinya dan klonnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dunia tak kasat mata, takdir itu telah terputus. Meski masih ada beberapa bagian yang tidak bisa dia lihat, siapa yang bisa memahami takdir sepenuhnya? Mungkin hanya para dewa dan Buddha dari 9 surga yang dapat mencapai hal itu. Mungkin juga mereka tidak bisa. Dia tidak mungkin mengetahui hal ini. Saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa menurut akal sehatnya, bulan utara pernah melambat di gugusan gunung berapi. Kemungkinan besar dia telah meninggalkan inti daemon dan item di sana. Raja Naga Laut kembali ke gunung berapi dan menyebarkan indera jiwanya untuk mencari-cari, menyelam jauh ke dalam magma. Semakin jauh dia turun, semakin kuat gangguan dari medan magnet bawah tanah. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun, jadi dia tidak lagi repot. Dia berubah menjadi naga hitam dan menghilang ke cakrawala. Inti daemon dan lapangan Asura tidak pernah berarti baginya sejak awal. Tanpa sepengetahuan Raja Naga Laut, selama indera jiwanya menembus sekitar 5 km di bawah tanah, dia akan dapat menemukan inti daemon. Namun, pada kedalaman itu, gangguan ganda dari medan magnet bawah tanah dan magma membuat Raja Iblis yang kuat pun tidak mungkin menggunakan indera jiwanya sesuai keinginannya. Kecuali jika Raja Naga Laut bersedia turun dan mencarinya sendiri, tetapi dalam keadaan di mana inderanya ditekan hingga ekstrim, ini juga bukanlah tugas yang mudah. Jadi, inti daemon melayang dengan tenang di magma yang menyala-nyala. Tidak jauh dari situ, Asura Field yang tidak memiliki pemilik memancarkan lingkaran cahaya berdarah, melindungi dirinya dari kerusakan magma. Belum lama ini, Li Qingshan berada di magma, terjebak dalam dilema. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar sinar inspirasi itu dalam pikirannya. Di tengah kobaran api, dia secara naluriah mengedarkan Sutra Phoenix Nirvana. Energi spiritual api yang diserapnya mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya berkumpul di inti daemon. Pada saat ini, kemampuan bawaan ke-10 yang tidak pernah bisa dia pahami tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu sebenarnya dalam keadaan di mana dia benar-benar bisa memahami dan menggunakannya. Pikiran Li Qingshan bergetar. Jadi inilah kemampuan bawaan burung Phoenix. Legenda mengatakan bahwa setiap kali umur burung Phoenix berakhir, ia akan melemparkan dirinya ke dalam api dan berubah menjadi abu, terlahir kembali dari nyala api.
Dunia menyebutnya Nirwana, melambangkan keabadian. Nama lengkap transformasi Phoenix adalah Sutra Phoenix Nirvana. Jadi, ketika dia pergi dan terus melarikan diri, dia meninggalkan inti Daemon dan lapangan Asura di dalam magma. Pada saat yang sama, dia menyimpan mutiara laut, hati iblis, jimat ilahi ciptaan agung, dan bahkan segel dewa air dan ratusan kantong harta karun di ladang Asura. Di bawah kendalinya, inti Daemon dan lapangan Asura tenggelam ke kedalaman magma. Pada saat Li Qingshan berubah menjadi api dan terbakar menjadi abu, inti Daemon bersinar dengan cahaya, lalu dengan cepat ditarik kembali. Baru sekarang ia mulai bersinar lagi, memancarkan lingkaran cahaya merah. Mereka mengumpulkan api yang berkobar dan perlahan mulai berputar. Inti Daemon berputar semakin cepat, api merah secara bertahap menjadi lebih nyata, berubah menjadi telur Phoenix yang berapi-api. Chapter 712. Ketika apinya padam, ia diselimuti oleh awan gelap kematian, dan semuanya kembali menjadi kegelapan. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melintas, dan secercah kesadaran terbangun. Itu buram, dan dia tersihir. Segalanya sepertinya telah kembali ke masa yang sangat lampau, lebih lama dari bulan utara, lebih lama dari Li Qingshan, dan bahkan lebih lama dari Li Er. Saat itu, dia belum memiliki nama, dan dia berada di persimpangan antara kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini. Di dalam rahim ibunya, ia meringkuk dengan damai menunggu hari kelahirannya. Dia tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar terlahir kembali, atau apakah dia telah berpindah ke dunia lain. Hanya ketika dia merasakan cairan yang panas, hangat, dan penuh kehidupan di sekelilingnya barulah dia perlahan percaya bahwa dia masih hidup. Dia telah memenangkan taruhannya. Ternyata kesaktian Phoenix hanya bisa digunakan dalam nyala api yang berkobar-kobar. Itu tidak digunakan untuk menyerang, juga tidak digunakan untuk bertahan. Itu digunakan untuk kelahiran kembali, seperti di legenda. Api Phoenix, kelahiran kembali Nirwana. Ini mengingatkannya pada Suanyu. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Namun, kemampuan ini terdengar sangat kuat, tetapi bukan tanpa alasan Gu Yanying menganggapnya tidak berguna. Dan Nirwana Phoenix hanya bisa menerima evaluasi seperti itu. Jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia lawan, Daemon Core kemungkinan besar akan diambil. Bagaimana dia bisa terlahir kembali dengan tenang? Kecuali kekuatan musuh jauh lebih besar darinya, dia pasti tidak akan membiarkan Daemon Core dipisahkan dari tubuhnya. Akan sangat terlambat untuk berpisah jika mereka bertemu langsung, tapi jika mereka tidak bertemu langsung, tidak ada gunanya sama sekali. Kali ini, jika bukan karena kutukan Moyu dan noda tinta di tubuhnya, dia bisa saja menarik kembali auranya dan melarikan diri dengan tenang. Ini adalah situasi yang sangat istimewa, dan kemungkinan hal itu terjadi lagi sangat kecil. Tidak peduli apa, itu telah membantunya melarikan diri sekali, dan dia tidak bisa meminta lebih. Bagaimanapun juga, itu adalah kemampuan, kehidupan abadi, yang legendaris, dan dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu tidak sesederhana itu. Tapi yang paling ingin dia ketahui adalah kapan dia bisa keluar dari situasi ini. Dia ingin melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Dia ingin meregangkan tangan dan kakinya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Tak berdaya, dia menemukan bahwa dia juga merupakan bola berisi cairan, dan dia berada di dalam telur oval, tetapi dia tidak yakin apakah ada putih telur dan kuning telur. Apa yang disebut dengan, semakin kamu membuat kekacauan, semakin buruk keadaanmu, mungkin mengacu pada situasi ini. Tapi setelah berjalan-jalan, dia menjadi sebutir telur, yang sungguh mengerikan. Mungkinkah ini, bajingan, yang legendaris? Bajingan, dia mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki tangan untuk dikepalkan dan tidak ada gigi untuk digigit, dia tetap mengambil keputusan. Suatu hari, dia akan pergi ke Laut Tinta untuk membunuh seekor naga dan membiarkan naga tua itu menyaksikan kehebatannya. Dia akan menggantung naga di dinding sebagai hiasan. Masa depan cerah, tapi jalannya penuh liku-liku. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menetaskan telurnya. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan membiarkan pikirannya mengembara. Tiba-tiba, dia teringat sebuah pepatah, dunia ini semrawut seperti ayam. Pangu lahir di dalamnya. Dia hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika dunia diciptakan, yang jernih adalah langit, dan yin yang berlumpur adalah bumi. Sebelum dunia diciptakan, dunia kacau balau, seperti telur besar. Kekacauan adalah awal dari segala sesuatu, sumber dari segala kehidupan. Saat ini, dia telah kembali ke primal chaos dan mencari asal-usulnya. Dia seperti pohon yang menjulang tinggi yang telah berubah menjadi benih, dan dia mengalami proses perkecambahan dan pertumbuhan sekali lagi. Namun, hal itu sama sekali bukan pengulangan belaka. Setelah mengalaminya sekali, pohon itu pasti akan tumbuh lebih tinggi dan lebat. Legenda mengatakan bahwa setelah burung Phoenix terlahir kembali, ia akan menjadi lebih cantik dan kuat. Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu. Dia mulai mengedarkan Sutra Phoenix Nirvana, dan menunggu hari dia menetas dalam bentuk telur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di kedalaman lava, di dalam telur Phoenix yang berapi-api, Li Qingshan merasa bahwa dia bukan lagi bola cairan yang kacau. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk, tulang tipis, kulit lembut, darah mengalir, inci demi inci, bentuk embrio mulai terbentuk. Pikirannya juga menjadi semakin jernih dari sebelumnya. Selama proses rekonstruksi tubuhnya, kesadaran ilahinya juga dimurnikan.
Di bawah kendali pikirannya, setiap tulang dan setiap meridian dalam tubuh baru ini dipadatkan dengan struktur yang paling masuk akal dan sempurna. Memang masih sangat empuk, namun mengandung potensi yang luar biasa. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyenangkan baginya. Berbagai konflik yang ada di tubuhnya sepanjang waktu bukan hanya roh penyu dan burung phoenix. Penyu roh, iblis lembu, dan iblis harimau juga berada dalam hubungan penindasan dan penindasan. Sejak dia mencapai lapisan kelima dari iblis lembu, penindasan menjadi sangat sulit. Bahkan iblis sapi dan iblis harimau sebenarnya tidak berhubungan baik satu sama lain. Setan lembu itu kokoh seperti gunung, sedangkan setan harimau melolong seperti angin kencang. Bagaimana tidak terjadi konflik dan perlawanan di antara mereka? Hanya saja mereka tidak terlalu menonjol dalam konflik yang lebih besar. Setiap transformasi dari 9 transformasi iblis dan ilahi adalah makhluk hidup yang sangat kuat, memiliki kemauan yang jelas dan mandiri. Setan lembu tidak akan mengubah tekadnya, sedangkan setan harimau menantang segalanya. Penyu roh tenggelam ke dalam jurang, sedangkan burung phoenix membubung tinggi di langit. Semakin kuat mereka, semakin besar pula perbedaan dan konflik yang terjadi. Ketika hal itu memberinya kekuatan dan kemampuan yang melampaui daemon lain, hal itu juga menyebabkan perselisihan internal yang besar. Adapun hati iblis, mutiara lautan, dan jimat ilahi ciptaan agung yang mewakili jalur kultivasi berbeda, semuanya juga dipenuhi dengan konflik dan saling mengganggu. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Kecuali jika dia menghabiskan banyak waktu untuk mendamaikan mereka, semakin besar budidayanya, semakin besar pula gesekan internal yang terjadi. Seringkali, begitu dia mencapai titik itu dalam kultivasi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendamaikan mereka. Dengan kata lain, dia seharusnya lebih kuat lagi. Dia jelas memiliki 100% kekuatannya, namun dia hanya bisa melepaskan 70 hingga 80% kekuatannya. 20 hingga 30% kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika dia memiliki ini di masa lalu, dia bisa membunuh Mo Yu dengan sangat mudah. Dalam pertarungan antar ahli, perbedaan kekuatan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Mustahil bagi Raja Naga Laut untuk memaksanya ke kondisi seperti itu, karena dia akan terbang lebih cepat, dan kecepatan dia memurnikan tinta di tubuhnya juga akan lebih cepat. Itu sudah cukup baginya untuk menghapus jejaknya dan menyembunyikan kehadirannya sebelum Raja Naga Laut menyusulnya, menghilang ke dalam hutan lebat di Provinsi Kabut. Belum terlambat untuk memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Setelah tubuh masa lalunya terbakar dalam api, tubuh yang terlahir kembali dari kekacauan masih sangat muda, tapi ini juga akan menjadi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Dia akan mempunyai kesempatan untuk menemukan kekuatannya yang hilang. Nirvana burung phoenix bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memalsukan kematiannya dan melarikan diri ketika dia sedang diburu. Sebaliknya, itu adalah kelahiran kembali yang lebih mulia. Li Qingshan mengabaikan pikirannya dan melupakan segalanya. Dia bersiap untuk hari di mana dia keluar dari cangkangnya. Mungkin karena pengaruh api bumi yang dikumpulkannya, letusan gunung berapi di atasnya menjadi sangat sering terjadi. Magma terus-menerus menyembur dan mengalir, dan abu vulkanik tidak pernah menyebar. Embrio burung phoenix dan lapangan Asura perlahan bergerak ke atas sebelum dia menyadarinya. Ledakan. Seiring dengan ledakan yang menggemparkan bumi, gunung berapi tersebut kembali meletus. Batuan panas terik yang tak terhitung jumlahnya terbang ribuan kaki ke langit, melayang di udara dan jatuh ke kejauhan. Di antara mereka ada embrio burung phoenix berbentuk oval, yang bersinar dengan cahaya merah redup. Saat magma di sekitarnya mengering dengan cepat, terlepas dari bentuknya, ia tidak lagi terlihat berbeda dari batuan biasa. Chapter 713. Telur batu itu melewati asap hitam yang mengembun dari abu vulkanik dan melesat ke langit. Lambat laun melambat, dan akhirnya kehabisan momentum dan mulai jatuh ke pelukan bumi. Dengan keras, ia menghantam tanah berwarna coklat keabu-abuan, menciptakan lubang yang besar. Beberapa jam kemudian, gunung berapi itu mereda. Magma perlahan mendingin, dan abu vulkanik pun mengendap. Telur batu itu tergeletak dengan tenang di dalam lubang. Memukul, setetes air hujan mendarat di tanah. Suara mendesing. Hujan turun dari langit. Hujan menimbulkan kabut putih yang tertinggal di hutan belantara. Ketika hujan jatuh ke kawah gunung berapi, ia menguap menjadi asap. Pilar asap putih membubung dari gunung berapi seperti suar. Gunung berapi yang awalnya mewakili kehancuran yang mengerikan sebenarnya memiliki aura abadi yang aneh saat ini. Namun, udara menjadi semakin lembab dan pengap. Saat hujan semakin deras, lebih dari selusin sosok muncul di tanah. Mereka semua hanya mengenakan celana jeans, dan tubuh telanjang mereka kuat dan sehat. Kulit mereka yang kuning kecoklatan berwarna cerah, dan sulit membedakan apakah itu tato atau lukisan. Mereka dipenuhi aura buas. Provinsi Kabut selalu dikenal sebagai negeri di selatan, jadi orang-orang yang tinggal di hutan di Provinsi Kabut jelas dikenal sebagai orang barbar. Semua orang barbar membawa keranjang di punggung mereka dan memegang tongkat panjang di tangan mereka. Ujung tiangnya adalah cakar logam. Sekilas mereka terlihat seperti sekelompok pemulung, namun kenyataannya pada dasarnya mereka sama. Namun, mereka bukanlah pemulung atau sampah, melainkan bebatuan yang meletus dari kawah gunung berapi. Para pemulung menyebar, masing-masing menjaga suatu tempat. Mereka membungkukkan tubuh dan melebarkan mata saat mencari di tanah. Pertama, mereka akan menggunakan tongkat panjang untuk mengambil sesuatu, lalu mereka akan menggosokkannya di tangan mereka.
Jika itu batu biasa, mereka akan langsung melemparkannya ke tanah. Jika berkilau atau berkilau, mereka akan menunjukkan ekspresi gembira dan melemparkannya ke keranjang di belakang mereka. Gugusan gunung berapi ini mungkin merupakan tempat kematian yang berbahaya, tetapi terdapat banyak biji berharga juga. Logam yang telah ditempa oleh api bumi adalah bahan untuk menempa senjata dewa. Bahkan ada batu roh api dan kristal api yang tak ternilai harganya. Pada saat ini, seorang pemuda barbar menemukan benda aneh di kejauhan. Benda itu hanya seukuran telapak tangan, dan tidak berbobot di tangannya. Ada beberapa pola aneh di atasnya, seperti dibungkus dengan kain bermotif bunga. Yang paling aneh adalah benda itu tidak terbakar atau basah oleh air. Bahkan tidak ada setitik pun debu di atasnya. Bahkan orang barbar, yang tidak memiliki banyak pengetahuan, dapat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, dan itu adalah lapangan Asura. Lapangan Asura tidak jauh dari telur Phoenix, dan juga terlontar. Namun, lapangan Asura sekarang bisa dianggap sebagai harta karun misterius. Kemegahan ilahinya tertahan, dan tidak ada energi spiritual yang keluar. Jangankan tubuh manusia, bahkan kultivator biasa pun mungkin tidak dapat melihat efeknya. Kemarilah, kemarilah. Apa ini? Pemuda barbar itu berteriak keras. Meskipun nadanya aneh, bahasa yang dia gunakan tidak berbeda dengan bahasa Provinsi King. Meskipun dunia ini jauh lebih besar dari bumi, bahasa yang ada tidak sebanyak itu. Bahkan ras iblis pun menggunakan bahasa yang sama. Sekelompok orang barbar berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka tentang lapangan Asura, tapi tak satu pun dari mereka tahu apa itu. Seseorang menyarankan agar pemuda barbar itu membukanya dan melihatnya. Mungkin ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalamnya. Pemuda barbar itu tidak mau melakukannya. Dia takut itu akan terkoyak, tapi dia tidak bisa menahan desakan orang-orang di sekitarnya. Dia menariknya sedikit, dan lapangan Asura secara alami tidak bergerak sama sekali. Penonton tertawa terbahak-bahak, menertawakannya karena bahkan tidak bisa membuka tas kain. Betapa tidak bergunanya. Kalian semua, tutup mulut. Pemuda barbar itu mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik. Namun, lapangan Asura masih tidak bergerak, dan tawa menjadi semakin intens. Biarkan aku yang melakukannya. Orang barbar terkuat merebut lapangan Asura. Wajahnya merah karena menahannya, tapi hasilnya sama saja. Pada akhirnya, beberapa orang barbar bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Setelah memastikan bahwa itu bukan barang biasa, mereka mengembalikannya ke pemuda barbar itu. Semua orang iri dengan keberuntungannya, dan orang barbar tertua berkata, "Nak, simpanlah dengan baik. Mungkin bisa ditukar dengan banyak barang bagus." Orang-orang barbar kembali mencari, dan mata mereka semakin melebar. Mereka berharap keluarga mereka sendiri bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Setelah beberapa saat, orang lain berteriak keras dan memanggil semua orang. Orang barbar itu menemukan batu aneh. Batu itu bahkan lebih besar dari kepala manusia, dan berbentuk bulat seperti telur. Bukankah ini hanya sebuah batu? Seorang barbar berkata dengan tidak senang. Keberuntungannya tidak terlalu bagus. Bukan saja dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi dia juga mengumpulkan biji dalam jumlah paling sedikit. Bukan, ini telur. Saat aku mengambilnya tadi, ia bahkan bergerak sedikit. Kata orang barbar yang menemukan batu itu dengan pasti. Keduanya berdebat dan hampir bertengkar. Pada akhirnya, mereka meminta orang barbar tua itu untuk menilainya. Dia memeluk telur batu itu dan melihatnya sebentar. Menurut pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memetik batu, ini hanyalah batu biasa yang terbentuk dari lahar. Kebetulan saja bentuknya seperti telur. Nak, jangan buang energimu. Buang saja. Kerumunan itu bubar. Orang barbar itu memandangi telur batu di tangannya. Dia masih merasa itu tampak seperti telur, atau setidaknya itu adalah telur sebelum berubah menjadi batu. Namun, karena orang barbar tua itu berkata bahwa itu tidak terlalu berharga, dia ragu-ragu sejenak dan melemparkannya ke dalam lubang batu. Jika dia membawa telur batu ini, dia tidak akan mampu membawa banyak biji. Setelah beberapa saat, tanah bergetar. Gunung berapi lain di dekatnya mulai meletus, dan semua orang barbar melarikan diri. Baru saja, orang barbar yang mengambil telur batu itu melewati lubang batu dan melihatnya. Dia berhenti dan mengambil telur batu itu, memeluknya. Orang-orang barbar mundur ke kaki gunung, dan yang muncul di hadapan mereka adalah lautan tanpa batas. Medannya naik dan turun seperti gelombang laut, sedangkan kelompok gunung berapi yang barbar adalah satu-satunya pulau di laut. Mereka sampai di garis pantai, dan terjun kembali ke air laut. Mereka seperti ikan yang kembali ke laut. Mereka bergerak melewati hutan dengan gesit, menyingkirkan dedaunan yang mengganggu dan berjalan menyusuri jalan kecil yang hampir tidak bisa dibedakan dan ditutupi tanaman hijau. Hanya ada sedikit jalan yang layak di Provinsi Kabut. Kebanyakan dari mereka adalah jalan kecil seperti ini. Sekalipun tumbuhan yang menghalangi jalan itu ditebang dengan senjata dan kapak, tumbuhan itu akan tumbuh kembali hanya dalam beberapa hari. Jika tidak ada yang menggunakan jalan setapak, jalan itu akan segera ditelan oleh tanaman hijau. Segera, sebuah benteng yang dikelilingi oleh kayu-kayu muncul di depan mereka. Semua orang menghela nafas lega. Hutan selalu mengandung berbagai bahaya, jadi desalah yang paling memberi mereka ketenangan pikiran. Telur batu dan ladang Asura tergeletak di dua keranjang bambu saat mereka memasuki desa orang barbar. Beberapa hari kemudian, sekelompok beberapa lusin orang tiba di depan desa.
Mereka semua dilengkapi dengan senjata, dan pakaian mereka tidak berbeda dengan pakaian orang barbar biasa. Kepala mereka dibungkus kain hijau, dan mereka semua membawa kantong di bahu. Mereka semua memunculkan rasa kompetensi. Mereka menunggangi lebih dari selusin binatang pengangkut yang tidak menyerupai lembu atau kuda. Binatang buas yang kokoh dengan mudah membuat jalan melewati hutan. Khususnya, monster pengangkut di bagian paling depan adalah yang tertinggi dan terkuat. Pemimpin dari orang-orang ini duduk di atasnya. Dia tampaknya berusia 40-an atau 50-an. Wajahnya yang kasar sudah lapuk, dan rambutnya yang sudah mulai memutih dikepang menjadi kepang besar. Matanya bersinar terang, dan sepasang anting emas besar berkilau di telinganya sangat menarik perhatian. Buka, emasnya ada di sini. Petik 2. Anting emas, berteriak sekuat tenaga seperti sedang bernyanyi. Suaranya yang sangat tajam segera menyebar ke seluruh desa. Para pedagang benteng Goldie ada di sini. Buka gerbangnya. Teriakan terdengar dari dalam desa, dan gerbang tiba-tiba terbuka. Saat para pedagang berbaris untuk menyambut mereka, mereka berjalan masuk dengan bangga. Orang-orang barbar yang pergi mengambil batu-batu itu menyiapkannya untuk dipilih oleh para pedagang. Para pedagang membawa segala macam barang untuk ditukar. Anting-anting emas sedang minum dengan kepala suku tua ketika seorang bawahan tiba-tiba masuk dan berkata kepadanya, "Tuan, pergi dan lihatlah. Kami telah menemukan barang yang menakjubkan." Oh, benda menakjubkan apa? Anting emas segera berdiri. Biji langka akan muncul di gunung berapi ini dari waktu ke waktu. Misinya kali ini adalah mengelilingi gunung berapi tersebut dan mengunjungi lebih dari selusin desa. Kemudian, dia akan mengangkut barang-barang yang dia tukarkan ke pasar bunga wangi dan menjualnya. Dia bisa mendapat untung 10 kali lipat. Namun, dia telah menjadi pedagang selama beberapa dekade, dan tidak banyak barang yang bisa disebut barang menakjubkan. Entahlah, sepertinya itu ditenun dari kain, tapi tidak ada yang tahu pasti, mereka juga tidak tahu kegunaannya. Anting emas tercengang. Bawahannya berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi dia bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia menjadi semakin tertarik. Dia bergegas untuk melihatnya, dan matanya langsung berbinar. Meski dia tidak tahu kegunaannya, dia tahu dari bahannya bahwa itu bukan barang biasa. Mungkinkah itu senjata spiritual? Meskipun dia memiliki banyak kekuatan batin, dia tidak dapat melihat cahaya spiritual apapun. Namun, dia sudah bersiap. Seekor serangga kecil terbang keluar dari kantong di pinggangnya. Serangga itu terbang ke lapangan Asura, tapi tidak ada reaksi. Dia segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Orang barbar muda itu dengan cepat tampil. Dia mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas lapangan Asura beberapa kali. Tentu saja, lapangan Asura tetap tidak terluka. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya untuk dibungkus dengan kain bagus. Harganya sangat mahal. Anting emas ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menghabiskan sebotol garam dan pedang untuk membeli barang menakjubkan yang tidak diketahui kegunaannya. Barang menakjubkan ini pastinya telah disempurnakan dengan cara yang spesial. Dia mungkin bisa menjualnya dengan harga tinggi di pasar bunga wangi. Sekalipun dia gagal, dengan lidah peraknya, dia tidak akan menderita kerugian. Orang barbar itu memeluk toples garam dan pedang dengan puas. Saat kelompok pedagang hendak pergi, seorang barbar bergegas keluar dan menghalangi jalan mereka. Dia mengangkat tinggi-tinggi telur batu di tangannya. Telur yang bagus. Telur yang bagus. Saya tidak ingin pedang. Saya hanya ingin garam. Petik 2. Dia telah membawa kembali telur batu ini dengan susah payah, namun pada akhirnya, dia tidak bisa menjualnya. Bagaimana dia bisa puas ketika melihat anggota klannya dengan mudah mendapatkan sebotol garam? Anting-anting emas mengambil telur batu itu dan memeriksanya. Tidak ada tanda-tanda akan dipoles. Tampaknya terbentuk secara alami. Dia meletakkannya di dekat telinganya dan mendengarkan. Lalu, dia mengetuknya beberapa kali. Suaranya dalam, dan tidak terasa hampa. Sekalipun itu benar-benar sebuah telur, itu adalah telur yang mati. Aku menemukan ini bersama dengan tas kainnya. Itu berasal dari gunung berapi, jadi pasti sesuatu yang bagus. Aku akan rugi jika tidak membelinya. Chapter 714. Pasar bunga wangi disebut pasar, namun dikelilingi oleh tembok hijau yang tingginya beberapa meter. Orang-orang berpindah-pindah di jalanan, dan bangunan-bangunan berjejer satu demi satu. Itu adalah kota yang cukup besar, hal yang jarang terjadi di Provinsi Kabut. Ia mengumpulkan banyak desa dan suku dalam jarak beberapa ratus kilometer untuk berdagang. Setelah rombongan pedagang yang dipimpin oleh anting emas memasuki kota, mereka seperti tetesan air yang menyatu ke dalam danau, menghilang dengan sangat cepat. Hanya sekitar selusin hari kemudian mereka muncul kembali. Anting emas masih menjadi yang terdepan. Dia telah berganti pakaian baru, dan rambut serta janggutnya telah disisir lagi. Dia sangat bersemangat. Hal ini jelas bukan hanya karena dia mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan mandi air panas di kota, namun juga karena dia mendapat manfaat yang jauh lebih banyak dari perjalanan ini daripada yang dia perkirakan. Tas kain berbunga-bunga, yang fungsinya tidak diketahui itu sebenarnya telah dijual dengan harga tinggi 100 tael emas selama lelang bulanan pasar bunga wangi. Saat ini, benda itu banyak diletakkan di dalam tas di sampingnya. Hingga kini, ia masih belum mengetahui kegunaan tas kain berbunga-bunga itu. Dia baru saja mengumumkan di pelelangan bahwa itu berisi harta kuno yang berharga, dan bahkan ahli paling kuat dengan pedang paling tajam pun tidak akan mampu merusaknya sedikitpun. Ketika dia memikirkan sampai di sana, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal.
Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia pasti akan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Namun, tak satu pun dari orang-orang yang ingin membeli tas itu adalah orang-orang yang mampu membuatnya tersinggung. Jika dia berada di Benteng Goldie, biarlah, tapi di Pasar Bunga Wangi, dia takut akan menimbulkan masalah, atau kemungkinan besar akan ada masalah dalam perjalanan pulang. Kehilangan barang itu saja sudah dianggap beruntung, tapi dia mungkin bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Jika dia dengan santai membuang mayatnya ke dalam hutan, semua serigala, harimau, macan tutul, ular, serangga, tikus, dan semut dalam jarak beberapa kilometer akan tersedot oleh bau darah. Hanya dalam beberapa jam, tidak ada tulang yang tersisa. Setidaknya, dia bisa kembali dengan pikiran tenang sekarang. Meskipun dia membawa cukup banyak emas dan perak, dia bisa berurusan dengan semua orang yang menganggap emas dan perak penting. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia masih memiliki nama Benteng Goldie. Dia pada dasarnya tidak akan berselisih dengan seseorang karena emas dan perak. Jelas ada banyak orang yang bahkan tidak menganggap penting Benteng Goldie, tetapi orang-orang ini tidak akan pernah menganggap emas dan perak penting. Anting-anting emas telah menjadi pedagang selama bertahun-tahun dan telah memikirkan masalah ini dengan sangat matang. Satu-satunya penyesalannya adalah telur batu itu belum terjual. Itu masih ada di tasnya. Memang benar, tidak semua bisnis bisa sukses. Di usianya, dia sudah terbiasa dengan kegagalan seperti ini. Itu tidak akan mempengaruhi suasana hatinya yang baik. Dia memanggil tim di belakangnya, anak-anak, jangan diam saja. Bernyanyilah untukku. Baiklah, Paman Bao. Petik 2. Semangat tim tinggi, dan pria terpendek dan paling cakap bernyanyi sekuat tenaga. Hei, 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 kami bertelanjang kaki setelah berjalan melewati pegunungan dan laut. Jika Anda bertemu gunung, Anda akan menginjaknya. Jika kamu bertemu air, kamu akan membasuh kakimu yang berlumpur. Anda tidak akan melihat ke belakang bahkan jika Anda mencapai langit-langit. Hei, hei, hei. Petik 2. Lagu yang nyaring dan jernih bergema di langit. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, dan seluruh tim mulai bernyanyi. Setelah menempuh jalur kuno selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu khawatir akan bertemu dengan monster Daemon yang kuat. Sebaliknya, lagu tersebut dapat membuat mereka khawatir dan menghalangi binatang buas. Meskipun Provinsi Kabut dikenal sebagai negeri belantara, masyarakat umum yang tumbuh di hutan belantara terkenal karena kemampuan mereka menyanyi dan menari. Mereka belum dididik dengan ajaran tata krama, sehingga tidak terikat dengan tata krama. Mereka lebih dekat dengan sifat riang dan alami dari orang-orang kuno yang menari di sekitar api unggun. Baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua bisa menyanyikan beberapa lagu. Dari sudut pandang tertentu, inilah peradaban dan warisan mereka. Namun, suasana ceria ini terhenti pada malam hari keempat. Begitu mereka melintasi aliran pegunungan, vegetasi di sekitarnya semakin lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi yang tumbuh entah sudah berapa ribu tahun mendengarkan nyanyian mereka dalam diam. Tiba-tiba, anting-anting emas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hutan itu agak sepi. Hewan pengangkut yang jinak di bawahnya menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Dia melambaikan tangannya, ingin menghentikan nyanyiannya dan mendengarkan baik-baik. Desir, sebuah batu menembus tenggorokan pemuda yang paling keras, menghentikan nyanyiannya terlebih dahulu. Itu musuh yang kuat. Anting emas segera membuat penilaian. Dengan ilmu bela diri dan kewaspadaannya, ia sebenarnya gagal melihat dari pohon mana batu itu berasal. Dengan desir, dia menghunus pedangnya dan berseru sekuat tenaga, emas ada di sini. Ini adalah cara para pedagang dari Benteng Goldie untuk menunjukkan identitas mereka. Tidak ada seorang pun dalam jarak beberapa ratus kilometer yang tidak mengetahuinya. Namun, suara nyaring itu sepertinya kehilangan sifat penetrasi aslinya. Pembunuhan besar-besaran menyebar bersama kabut malam, mendekati kelompok pedagang selangkah demi selangkah. Semua hewan pengangkut meringkik ketakutan. Entah mereka tidak tahu, atau mereka tidak peduli. Kami dari Benteng Goldie. Kamu berasal dari gua atau desa mana? Keluarlah dan bicaralah dengan kami. Jika kamu ingin uang atau barang, kita bisa bernegosiasi. Sepasang mata hijau giok bersinar di hutan yang gelap. Dedaunan berdesir, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Wajah anting emas langsung berubah. Dia berseru, suku pemakan tulang. Sosok-sosok itu hanya tampak separuh manusia, sedangkan separuh lainnya tampak seperti binatang. Mereka berbadan tegap dan berbulu. Lengan mereka panjang dan terkulai, dan jari-jari mereka semuanya berupa cakar yang tajam. Sepasang gigi tajam menonjol dari bibir mereka. Bahkan ketika mereka membungkuk, mereka masih lebih tinggi dari orang biasa. Monster paling kuat menjulurkan lidah merahnya dan menjilat hidungnya. Ia berkata dengan suara serak dan tidak menyenangkan, saya ingin orang. Dengan itu, ia menerjang dengan hembusan angin kencang. Anting-anting emas mengayunkan pedangnya dan mendarat di bahunya, tapi rasanya seperti dia telah mengenai kulit badak yang sangat keras. Itu hanya meninggalkan goresan, dan dia didorong ke tanah dengan kejam. Bahkan dia pun seperti itu, jadi bawahannya malah lebih terpuruk. Mereka semua ditundukkan dalam satu bentrokan. Mereka tampaknya tidak memiliki niat membunuh, tetapi ketika anting-anting emas memikirkan rumor mengenai suku pemakan tulang, hatinya tenggelam. Namun, ini bukan lagi situasi yang bisa dihadapi oleh seniman bela diri seperti dia. Bahkan, dukun, sejati belum tentu bisa melarikan diri hidup-hidup, karena monster-monster ini adalah dukun. Binatang-binatang pengangkut langsung dibunuh, menghasilkan ratapan yang menyedihkan.
Tas mereka terkoyak, dan kepingan emas berjatuhan ke semak-semak, tapi mereka gagal mengalihkan pandangan sekilas dari monster-monster ini. Yang mereka inginkan adalah manusia. Suku pemakan tulang menghususkan diri dalam berburu jenis mereka sendiri dan memakan manusia, bukan untuk mengisi perut mereka, tetapi untuk memperkuat diri melalui seni dukun. Semakin banyak orang yang mereka makan, mereka akan menjadi semakin kuat, dan penampilan serta temperamen mereka akan menjadi semakin menyimpang dan kejam. Namun, di hutan di mana yang kuat dihormati, tidak ada yang mementingkan penampilan dan moralitas daripada kekuatan. Orang barbar biasa sama sekali tidak berdaya melawan suku dukun seperti itu. Rombongan pedagang itu terdesak ke pinggir jalan, berbaris berjajar. Baru saja, monster yang mengatakan, "Aku ingin orang," mulai memilih. Dia mengambil salah satu anting emas dan merobek seluruh telinganya, melemparkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dagingnya terlalu keras. Setelah memilih beberapa saat, akhirnya dia memilih yang termuda. Dia meraihnya dan menggigit lehernya, menghisapnya dengan keras. Hanya ketika dia sudah cukup menghisap barulah dia mulai mengunyah. Monster lain juga memilih targetnya, menerjang untuk makan. Sesaat yang terdengar hanya suara mengunyah di dalam hutan. Berbeda dengan penampilan mereka yang kasar dan kejam, mereka makan dengan sangat teliti. Tidak ada daging atau darah yang terbuang sia-sia. Sebelum setiap tetesan darah menyentuh tanah, mereka akan menyedotnya hingga bersih. Bahkan tulangnya dikunyah dan ditelan dengan paksa. Anting-anting emas, yang dianggap terlalu tangguh, berhasil menghindari perjamuan putaran pertama karena keberuntungan. Saat dia menatap pemandangan yang mengerikan ini, tubuhnya menegang, tidak bisa bergerak. Ada kilatan cahaya dari sudut matanya, dan dia melihat lingkaran cahaya merah menyala di semak-semak. Telur batu yang telah ditentukan sebagai batu biasa saat ini bersinar sedikit seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkangnya. Chapter 715. Telur batu yang berguling ke semak-semak dengan emas bersinar dengan cincin cahaya merah, cerah dan redup seperti sedang bernapas. Para dukun pemakan tulang juga memperhatikan hal ini. Pemimpin dukun terkuat baru saja menghabisi jari terakhir pemuda menyedihkan itu. Tubuh kokohnya semakin membengkak. Dia menjilat darah di wajahnya saat dia berjalan mendekat. Sepasang mata tiba-tiba terbuka di dalam telur batu, seperti batu rubi. Setelah tertidur lama, kesadaran Li Qingshan perlahan kembali. Dia mengedipkan matanya dan merasakan keberadaan anggota tubuhnya, tapi mereka terjebak oleh cangkang keras. Dia meregangkan tubuhnya, ingin keluar dari cangkangnya. Pemimpin dukun mengambil telur batu itu dan merasakan telur itu mendidih panas, gemetar lembut. Dia berbalik dan bertanya pada anting-anting emas dengan suara serak, "Apa ini?" Anting-anting emas menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pemimpin dukun itu meremas dengan kuat, tapi telur batu itu tidak bergeming sama sekali. Itu berkedip pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dengan kekuatannya, ia bahkan bisa menghancurkan baja, apalagi batu. Dia melihat sebuah batu besar di pinggir jalan di kejauhan, jadi dia pergi dan dengan santai menggali lubang di dalamnya. Dia meletakkan telur batu itu di sana dan menghancurkannya dengan tinjunya. Ledakan. Batunya hancur berkeping-keping, tapi telur batunya tetap tidak terluka. Retakan. Namun, retakan muncul di permukaan telur batu, bersinar dengan cahaya merah. Retakan itu menyebar dan menutupi seluruh permukaan tak lama kemudian. Gemuruh. Cangkang batu tebal itu akhirnya terlepas. Embrio burung phoenix berwarna merah seperti matahari terbenam. Permukaannya ditutupi pola-pola indah yang tampak seperti nyala api. Bahkan karya seni terindah di dunia pun tidak dapat menandinginya. Anting emas membelalakkan matanya. Dia tidak pernah mengira telur batu yang dia tukarkan dengan sebotol garam sebenarnya menyembunyikan sesuatu seperti ini. Jika dia telah membuka cangkangnya sejak lama dan memperlihatkan penampakan ini, mungkin nilainya bahkan lebih tinggi daripada tas bermotif. Dia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Sudah sampai pada titik ini. Siapa yang peduli apakah itu berharga atau tidak? Para dukun pemakan tulang terkejut. Mereka segera membersihkan makanan di tangan mereka dan berkumpul. Mereka mempelajari embrio burung phoenix, tetapi mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Namun, Li Qingshan melihat wajah-wajah ganas itu melalui cangkangnya. Mau tak mau dia merasa agak bingung. Bukankah aku berada di gunung berapi? Kenapa saya di sini? Jangan bilang gunung berapi itu meletus dan menghanyutkanku. Oh tidak, itu adalah lapangan Asura. Semua barang-barangku ada di sana. Petik 2. Dukun pemimpin menjilat taringnya. Keserakahan memenuhi matanya. Suku pemakan tulang melahap manusia untuk memperkuat diri mereka sendiri, sehingga mereka sangat peka terhadap kekuatan hidup. Kekuatan hidup di dalam telur pada dasarnya lebih besar dari 1.000 atau bahkan 10.000 orang. Jika dia memakannya, dia mungkin bisa langsung menjadi kepala suku ketika dia kembali ke sukunya. Dukun pemakan tulang lainnya jelas merasakannya juga. Keserakahan di mata mereka juga sama. Seorang dukun kecil kurus tidak mampu menahan godaan, mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh telur itu. Dia dikirim terbang oleh pemimpin dukun dengan tamparan, mendarat di tanah. Nasibnya tidak diketahui. Para dukun segera berhenti bertingkah, tetapi mata mereka tetap terpaku pada embrio burung phoenix. Li Qingshan bisa dengan jelas melihat mata serakah di depannya. Dia mengepalkan tangan dan kakinya, tetapi dia merasa tubuhnya sangat lembut dan lemah. Monster dan masih utuh, namun semua monster aura telah habis dan tidak dapat digunakan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi bawaannya.
Apa yang disebut kelahiran kembali nirwana, jelas bukan tentang menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Sebaliknya, hal itu membutuhkan proses pertumbuhan dan kedewasaan. Dia juga ingin memanfaatkan proses ini untuk menyesuaikan berbagai kekuatan di tubuhnya. Saat ini, dia berada dalam kondisi terlemahnya. Setelah melalui banyak kesulitan, aku berhasil lolos dari kejaran Raja Naga Laut. Kalau aku mati karena sampah-sampah ini, itu hanya lelucon. Li Qingshan bisa mengetahui kekuatan dukun pemakan tulang ini hanya dengan sekali pandang. Sebagai manusia, mereka tidak dapat mencapai lapisan ke-6, dan sebagai daemon, mereka tidak dapat memadatkan inti daemon. Meskipun tubuh mereka kuat, mereka paling banyak berada di level mayat pelat besi. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa menghadapi zombie biasa, apalagi mayat Iron Plate. Dia merasakan cairan merah dan panas mengalir ke seluruh tubuhnya, yang membuatnya mengerucutkan bibir dan tersenyum. Embrio burung Phoenix tiba-tiba bersinar terang. Pola nyala api di permukaannya menari-nari seperti nyala api sungguhan. Dukun pemakan tulang tiba-tiba merasakan bahaya. Saat mereka perlahan-lahan melepaskan diri dari batasan manusia, indera mereka menjadi lebih tajam, namun keserakahan manusia membuat mereka ragu. Mereka enggan untuk pergi. Ledakan, embrio burung Phoenix pecah dengan keras, dan nyala api merah yang ganas melonjak dengan hebat, menelan para dukun pemakan tulang dan membuat mereka menjadi abu di tengah lolongan mereka. Cairan dalam embrio burung Phoenix adalah produk nyata yang dipadatkan Li Qingshan dari api bumi, jadi kekuatan yang dikandungnya tidak perlu dikatakan lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh beberapa dukun dengan tubuh mereka. Ketika semua dukun berkumpul di sekitar embrio burung Phoenix, anting-anting emas bergerak tanpa suara. Para dukun pemakan tulang tidak percaya dia punya hak untuk melarikan diri, jadi mereka tidak menahannya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya merah. Dia bereaksi dengan cepat, menendang dengan kakinya dan menerjang ke kejauhan. Dia merasakan gelombang panas menyerbu dari belakang, dan dia menabrak pohon dengan kejam. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan dengan paksa membangunkan dirinya. Dia merasakan punggungnya terbakar kesakitan. Itu semua berkat lingkaran dukun yang menghalangi sebagian besar kekuatan ledakan, sehingga dia bisa bertahan hidup. Anting-anting emas hendak lepas ketika dia menoleh ke belakang dan melihat dukun muda yang dikirim terbang tadi berdiri beberapa langkah darinya. Dia segera menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Ini bukanlah tindakan pengecut. Dia telah menghadapi begitu banyak bahaya yang mengancam nyawa dalam hidupnya sehingga dia masih bisa tersenyum meskipun sebilah pisau ditancapkan di lehernya. Namun, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dikatakan bahwa banyak hewan akan kehilangan kekuatan untuk melawan ketika menghadapi musuh alaminya. Tidak peduli betapa kejamnya seekor anjing, ia akan tetap gemetar dengan ekor di antara kedua kakinya di hadapan penjagal anjing. Dukun pemakan tulang ini adalah musuh alami manusia, penjagal sejati manusia. Mereka hanya kecil dibandingkan dengan jenis mereka sendiri. Membunuhnya masih semudah mengangkat tangan. Aku sudah membunuh hewan-hewan ini. Bisa dibilang aku sudah membalas dendam. Sebotol garam tidak sia-sia. Namun, dukun itu bahkan tidak melirik anting-anting emas itu. Makanan yang bisa dia makan kapan saja tidak menarik perhatiannya. Dia fokus pada pusat ledakan, melengkungkan tubuhnya dan mengeluarkan geraman yang mengancam. Siapa yang bisa selamat dari ledakan dahsyat seperti itu? Anting-anting emas mau tidak mau mengikuti pandangan dukun itu. Pepohonan dan rerumputan di sekitarnya yang telah terbakar berkedip-kedip dengan api, namun pusat ledakannya tampak agak suram. Semua tumbuhan yang mudah terbakar telah langsung menjadi abu. Samar-samar, dia melihat sosok yang sangat kecil. Jangan bilang monster benar-benar muncul dari telur. Hehe, itu juga berhasil. Aku akan membunuh semua pemakan manusia ini. Bahkan jika aku dibunuh oleh monster, itu lebih baik daripada mati di tangan mereka. Itu. Anting-anting emas menyipitkan matanya sebelum membukanya kembali. Provinsi Kabut tidak pernah kekurangan legenda misterius dan aneh, tapi semua yang dialami malam ini bahkan lebih aneh dari legenda tersebut. Yang muncul dari telur itu bukanlah monster, melainkan bayi. Dia tampak seperti baru saja dilahirkan. Tingginya hanya sekitar 1 kaki, dan kulitnya putih dan kemerahan, seperti diukir dari batu giok. Dia tampak sangat muda, tapi mata merahnya bersinar dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Sebenarnya ada satu lagi. Sungguh merepotkan. Li Qingshan bergumam. Dia mendapati suaranya hampir seperti gumaman bayi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menjadi lawan dukun pemakan tulang. Bahayanya belum teratasi. Namun, berapa banyak bahaya yang telah ia lalui dan berapa banyak musuh kuat yang ia hadapi. Dia tidak terlalu peduli dengan lawan seperti itu. Di bawah geraman mengancam dari dukun pemakan tulang, dia melirik dengan mata merahnya dengan acuh tak acuh. Semua rambut dukun pemakan tulang berdiri tegak. Dia melompat mundur, berjalan dengan 4 kaki. Dia takut melakukan kontak mata dengan mata merah itu, tapi dia menolak untuk pergi begitu saja. Aura kehidupan yang berat menariknya masuk. Li Qingshan berjalan menuju dukun pemakan tulang. Langkahnya sangat kecil, namun dia berjalan dengan tenang dan tenang, tanpa rasa takut atau ragu sedikit pun. Dia melewati api di rerumputan, dan api menyelimuti dirinya, melingkari dirinya dengan patuh. Dukun pemakan tulang terhuyung mundur. Saat Li Qingshan maju, kumpulan api melonjak, tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap api dan menerjang ke arah dukun pemakan tulang. Nyala api bersiul dan bersiul seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya.
Sebenarnya ini hanya gertakan saja. Api biasa tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan pada dukun pemakan tulang dengan tubuh tangguh. Dukun pemakan tulang meraung dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Jangan bilang kalau bayi ini adalah pemakan api. Konon pelahap api lahir dari api, tapi saya belum pernah mendengar mereka berubah menjadi telur. Dan, konon sebagian besar pemakan api tinggal di selatan. Siapa peduli, jika si pemakan api mengejar dukun itu, aku akan segera kabur. Saya tidak berpikir saya akan berhasil keluar hidup-hidup kali ini. Itu sulit dipercaya. Setelah selamat dari situasi putus asa, anting-anting emas berpikir dengan gembira, tetapi dia melihat bahwa pelahap api tidak mengejar dukun pemakan tulang yang melarikan diri. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya dengan suara lembut, "Siapa namamu?" Anting emas hampir mati rasa lagi. Dia ingin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan melihat apapun. Dukun pemakan tulang yang melarikan diri melalui hutan melihat bagaimana Li Qingshan tidak mengejarnya, jadi dia berhenti dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan putus asa yang melengking, dan dia segera lari ke kejauhan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Jelas sekali, si pemakan api sudah mulai makan. Dia tidak ingin menjadi makanan, jadi lebih baik dia melaporkan semuanya ke sini kepada kepala suku. Anting-anting emas menjerit, menepis api di tangannya dengan putus asa. Li Qingshan melompat ketakutan. Dia berpikir, itu baru saja terbakar. Apakah Anda benar-benar harus menangis seperti babi yang disembelih? Ketakutan di hati anting emas telah ditekan hingga batasnya. Dengan sedikit provokasi, ia meletus seperti balon yang tertusuk jarum. Berhentilah melolong. Aku bertanya padamu, kata Li Qingshan. Suaranya buram dan lembut, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh anting-anting emas. Ini adalah sikap yang hanya bisa dikembangkan setelah mengalami pembantaian dan menggenggam hidup dan mati. Anting-anting emas menemukan bahwa tangannya hanya menjadi merah cerah karena panas. Dia tidak lagi berani meremehkan Li Qingshan. Dia bersujud di tanah dan gemetar. Aku Goldia, Bao. Itu nama yang bagus. Li Qingshan memuji tanpa ketulusan apapun. Dia bertanya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Keinginan Goldia, Bao untuk hidup tiba-tiba meletus. Dia mengangkat kepalanya. Saya jelas ingin hidup. Li Qingshan tersenyum. Sangat bagus. Aku benci orang yang paling tidak ingin hidup. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.